Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ruslan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait strategi keuangan nasional inklusif serta program dari keuangan inklusif itu sendiri. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan inti terkait strategi nasional keuangan inklusif serta program keuangan inklusif itu sendiri, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait definisi dari keuangan inklusif itu sendiri. Nah, keuangan inklusif atau financial inclusion didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Oke, selanjutnya, kenapa sih perlu keuangan inklusif? Nah, berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply maupun demand, yaitu karena price barrier, information barrier, design product barrier, dan channel barrier. Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta. Antara lain, yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, mendukung stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance. Yang keempat, mendukung pendalaman pasar keuangan. Yang kelima, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan. Yang keenam, mendukung peningkatan Human Development Index Indonesia. Yang ketujuh, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengurangi kesenjangan atau inequality dan rigiditas low income trap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Nah, bagaikan sebuah bangunan, keuangan inklusif ini terdapat pilar sebagai penyangga agar strategi yang akan dijalankan ini dapat berjalan secara maksimal. Nah, 6 pilar ini terdapat dalam strategi nasional keuangan inklusif. Di antaranya yang pertama ada edukasi keuangan. Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman atau pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Nah, ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi A. Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan. B. Pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan. C. Perlindungan kepada nasabah. Dan D. Keterampilan mengelola keuangan. Kedua, fasilitas keuangan publik. Fasilitas keuangan publik merupakan strategi pada pilar ini yang mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, beberapa inisiatif pada pilar kedua ini meliputi A. Subsidi dan bantuan sosial, B. Pemberdayaan masyarakat, dan C. Pemberdayaan UMKM. Ketiga, pemetaan informasi keuangan. Pemetaan informasi keuangan di sini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif pilar ini meliputi A. Peningkatan kapasitas melalui layanan penyediaan pelatihan dan bantuan teknis. B. Sistem jaminan alternatif yang lebih sederhana namun tetapi memperhatikan resiko terkait. C. Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana.
Dan D. Identifikasi nasabah potensial. Keempat, kebijakan atau peraturan pendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Nah, inisiatif pada pilar ini diantara lain meliputi A. Kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional. D. Menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan. E. Memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan. F. Menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan. Kelima, intermediasi dan saluran distribusi. Pada pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Nah, terdapat beberapa aspek pada pilar kelima ini yang meliputi A. Fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif atau yang layak dan unbanked untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris. B. Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usahanya. C. Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian. 6. Nah, pilar ke-6 ini merupakan pilar yang terakhir di mana terkait perlindungan konsumen. Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Nah, komponen yang berada pada pilar ke-6 ini meliputi A. Transparansi produk, B. Penanganan keluhan nasabah, C. Mediasi, dan D. Edukasi kepada konsumen. Siapa saja sih yang perlu menerapkan keuangan inklusif? Yang pertama, ada otoritas terkait, di mana otoritas terkait ini yakni adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ada kementerian terkait, di mana diantaranya ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian BUMN, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu ada pihak swasta, di mana pihak swasta ini yakni ada perbankan, telco, asosiasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Bank Indonesia ini diantaranya yakni Bank Indonesia Kantor Pusat dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan. Selanjutnya ada Kantor Sekretariat Wakil Presiden, di mana Kantor Sekretariat Wakil Presiden ini terdiri dari TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah, ada akademisi dan yang terakhir ada pemerintah daerah. Nah, berikutnya ini adalah program dari keuangan inklusif. Yang pertama,
ada layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau yang disingkat dengan Laku Pandai. Nah, program Laku Pandai ini merupakan program yang dikeluarkan oleh OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen bank dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, contoh dari Laku Pandai. Nah, contoh Laku Pandai itu ada dari Bank BRI yakni BRI Link dan dari Bank BNI yakni agen BNI 46. Nah, itu biasa kita lihat di pertoko-tokoan yang ada di dekat rumah-rumah kita. Selanjutnya ada simpanan pelajar atau disingkat Simpel. Ini merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Nah, seperti ini merupakan contoh dari simpanan pelajar atau Simpel. Selanjutnya ada simpanan mahasiswa dan pemuda atau SIMUDA. Program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada tim percepatan akses keuangan daerah atau yang disingkat dengan TPAKD. TPAKD ini merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. Selanjutnya ada Bank Wakaf Mikro atau yang disingkat dengan BWM. Nah, Bank Wakaf Mikro ini didirikan atas izin dari OJK. Lembaga ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Selanjutnya ada Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM atau yang disingkat dengan Pelaku. Nah, pusat edukasi yang didirikan untuk mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh layanan keuangan yang diperlukan. Selanjutnya ada Kredit Usaha Rakyat atau biasa disingkat dengan KUR, yang mungkin beberapa dari teman-teman mungkin pernah dengar ya terkait KUR ini. Nah, KUR merupakan program pemerintah berupa kredit atau pinjaman untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kredit atau pinjaman disalurkan melalui bank yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Selanjutnya ada layanan keuangan mikro atau disingkat dengan LKM. LKM ini merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakatnya, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja. Selanjutnya ada studi kasus yang berjudul Menyejahterakan Masyarakat Melalui Desa Inklusi Keuangan di Lampung. OJK terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat hingga ke desa sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dari sisi keuangan. Akses keuangan masyarakat guna mewujudkan inklusi keuangan juga terus dipacu lembaga ini agar publik dapat menggunakan layanan yang disediakan industri jasa keuangan. Desa inklusi keuangan ini didirikan untuk tujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di desa maupun di wilayah sekitar desa, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menurunkan tingkat kemiskinan. Nah, dalam peresmian desa inklusi keuangan tersebut, terdapat beberapa instansi yang mengenalkan produk layanan jasa keuangan mereka kepada masyarakat di desa tersebut. Di antaranya ada Bank Lampung dengan program penyaluran KUR, ada juga BPJS Ketenagakerjaan dengan program perisai, dan ada Bursa Efek Indonesia yang memperkenalkan dan memperluas akses masyarakat desa agar dapat berinvestasi di pasar modal. Nah, pendirian Desa Inklusi Keuangan ini merupakan bentuk sinergi dari TPAKD Provinsi Lampung dengan program Smart Village. TPAKD di sini juga terus mendorong peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian dari program
atau kebijakan pemerintah daerah sebagai daya dorong bagi percepatan akses keuangan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dari studi kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan strategi nasional keuangan inklusif, yakni pada pilar ketiga terkait pemetaan informasi, di mana inisiatif pilar ketiga ini sudah terwujud dengan adanya penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana. Selanjutnya ada pada pilar keempat terkait kebijakan dan program pendukung, yang mana inisiatif dari pilar keempat ini sudah terwujud dengan adanya kebijakan sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti yang sudah ditawarkan oleh beberapa instansi tadi. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya terkait strategi nasional keuangan inklusif serta program-program dari keuangan inklusif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.